Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, ataupun malam, kapanpun teman-teman nonton video ini. Langsung saja, saya udah membahas 2 video mengenai public speaking. Yang pertama, mengenai bagaimana cara kita mengeluarkan suara diafragma atau suara perut. Yang kedua, mengenai bagaimana cara kita berani berada di atas pentas atau bagaimana menjadi singa di atas pentas. Di video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara anti belibet saat ngomong. Teman-teman semuanya, tentu saat kita berbicara di depan umum itu pasti adanya kata-kata yang keluar di mulut kita atau bisa dinamakan dengan artikulasi. Tentu artikulasi yang keluar itu kita sering sekali salah mengucapkan kalimat. Misalnya teguh, terucapnya tuguh. Ada beberapa kalimat lain. Biasanya tuh yang vokalnya E itu terbaca U biasanya. Itu kenapa? Itu karena grogi atau karena apa? Nah teman-teman, tentu dalam hal mengulangi artikulasi, karena saat kita berbicara itu kan kita menggunakan kecepatan dan bagaimana daya pikir kita supaya apa yang kita ucapkan ke depannya itu sudah terbayangkan dan apa yang akan kita ucapkan itu tergambarkan di bibir kita. Inilah dia 3 cara agar artikulasi semakin baik. Yang pertama, kita tuh harus sering-sering latihan mengucapkan huruf-huruf. Seperti huruf vokal misalnya. A, I, U, E, O. Ulangi setiap harinya. Setiap hari, bahkan kalau ada waktu-waktu renggang, ucapkan kalimat-kalimat itu. A, I, U, E, O. Begitu juga huruf yang non vokal. B, C, D. Intinya huruf abjad itu kita baca-bacakan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Intinya teman-teman, saat membaca pastikan bibir kita itu sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Jangan sampai cuman yang terdengar itu suaranya aja. A. Kalau terdengar A, sambil tutup mulut juga bisa A. Tetapi kita sebisa mungkin bibir kita itu bergerak mengikuti artikulasi. A, I, U, E, O. Nah, itu teman-teman. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, sering-sering membaca itu dengan suara besar, suara gede. Jangan membaca dengan pikiran aja, jangan membaca dengan hati aja. Coba sekali buka buku misalnya, contoh ini ada kertas misalnya. Baca dengan jelas, baca isi kertas ini dengan jelas, dengan artikulasi yang baik. Contohnya gini. Siapakah raja kerajaan Islam Mataram yang sangat gigih melawan penjajah Belanda? Nah, kita bacakan setiap kata per kata dengan artikulasi, dengan gerak bibir yang baik dan benar. Jadi itu akan mempengaruhi nantinya ketika kita bicara, baik itu pada saat kita lagi ngeblank. Intinya artikulasi itu tetap bisa kita naturalisasikan, tetap bisa kita realisasikan dengan baik. Itu cara yang kedua, teman-teman. Kemudian yang ketiga, kita harus sering senam rahang. Nah, senam rahang. Tenang ini. Nah, ini. Memang nampaknya agak jorok sedikit ya. Memang harus perlu kali ini senam rahang ini. Nah, apalagi misalnya 5 menit sebelum tampil untuk bicara tuh kita harus udah senam-senam rahang nih. Kalau enggak, yakin atau enggak pasti belibet di atas panggung. Karena rahang kita masih kaku. Walaupun sering latihan baca-baca kayak tadi, latihan huruf vokal dan non vokal, tapi kalau 5 menit sebelum tampil kita enggak senam rahang,
itu yakin atau enggak pasti akan belibet. Karena saat di depan sebagian orang rahang ini akan bergetar ya. Ketika grogi bergetar, jadi membuat susah kaku, bibir kita kaku untuk mengeluarkan kata-kata. Itu seperti saya sangat berpengaruh ketika di rahang ini. Kalau berbicara pasti rahang ini akan bergetar. Jadi cara melakukannya dengan 5 menit sebelum tampil, coba senam rahang. Coba aja, nggak apa-apa. Di belakang layar aja, jangan nampak kali kanan, nampak kali jelek ya. Kayak gini nih. Pokoknya sebisa mungkin agar rahang kita tidak kaku. Pastikan tidak kaku dan nantinya bisa artikulasinya ini jelas saat kita keluar bicara. Nah, itulah teman-teman 3 cara. Yang pertama dengan mengucapkan huruf-huruf vokal dan non-vokal, huruf-huruf abjad dengan menggunakan gerak bibir yang baik dan benar. Yang kedua, rajin-rajin latihan membaca dengan suara. Jangan baca dengan hati, baca dengan suara supaya artikulasinya dapat terbacakan. Kemudian yang ketiga, senam rahang. Senam rahang setiap harinya, juga 5 menit sebelum tampil harus tetap senam rahang. Mungkin itu aja untuk video hari ini tentang bagaimana melatih bicara agar jangan belibet. Tentu itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe dan juga like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya yang masih artikulasinya belum jelas. Teman-teman, apa yang ingin aku bahas selanjutnya boleh komen di bawah aja biar kita bahas sama-sama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.